Ya, keputusan yang sangat berani dan sangat tidak populer. Tapi mungkin ini udah diambil resikonya oleh ketum kita Pak Erick Thohir dan federasi, karena 4 pertandingan ini kan menentukan kita untuk ke Piala Dunia. Kita melawan Australia yang terdekat tanggal 20, dan kita menghadapi Bahrain dan Cina, dan terakhir melawan Jepang. Dan seandainya ini kita gagal, pisau itu akan bertuju kepada ketum. Dan itu beban itu sekarang di pundaknya Pak Erick Thohir, karena STY kan dalam situasi yang sangat bagus dan dalam situasi yang bisa menaikkan peringkat FIFA Indonesia dari 175 ke 125. Dan saat ini SD sedang baik-baik saja. Jadi ini memang keputusan yang saya lihat ya, yang sangat tidak populer, dan ini mungkin sudah diakui juga memang dari Exco bahwa ini keputusan tidak populer dan mereka siap untuk menanggung segala risikonya. Ya, kita lihat nanti seperti apa nanti penggantinya, apakah lebih baik dari STY atau tidak, karena kan ini kan 2 bulan lagi atau 2 bulan lebih kita akan menghadapi Australia, gitu Bang. Ya. Ya, Pak Nurdin, menurut Anda apakah Sintayong layak dipecat? Ya, paling tidak dengan pemecatan ini ada 3 catatan saya. Yang pertama, bahwa kita insan bola, para pencinta bola, penggemar bola di seluruh level di tanah air ini harus menghormati keputusan PSSI. Kenapa? Karena mereka lah yang paling tahu, paling mengerti tentang kondisi timnas kita. Nah, yang kedua, catatan yang kedua adalah bahwa pemecatan seorang pelatih ketika dibebani sebuah tanggung jawab, kemudian tidak mencapai target dan diperkirakan tidak mencapai target, maka itu adalah sesuatu yang sangat normal. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kebijakan, sebuah keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena tanggung jawab pada akhirnya itu ada pada ketua umum dan bersama Exco-nya. Pemecatan dalam sebuah pelatih dalam sebuah turnamen, pertandingan dan sebagainya, itu hal yang biasa. Di prakualifikasi Piala Dunia 2006 untuk grup C ini, itu sudah ada 3 pelatih yang diberhentikan, yaitu pelatih Bahrain, pelatih China, dan pelatih Saudi Arabia. Apa kekurangannya itu? Di keterkenalan, kemudian kelebihan, kemudian prestasi daripada Mancini itu, Roberto Mancini itu dipecat ketika Arab Saudi Indonesia bisa menang Arab Saudi di kandangnya itu. Dia diberhentikan, itu hal yang normal sekali. Nah, oleh karena itu maka tidak tepat kalau dikatakan bahwa itu memang tidak populer. Tapi pada akhirnya yang bertanggung jawab itu adalah ketua umum dan Exco. Ada suatu keanehan sebetulnya di sepak bola Indonesia ya. Ketika sebuah tim berprestasi, maka yang disanjung-sanjung itu, dipuji-puji adalah pelatih dan pemain. Tapi ketika terjadi kekalahan, maka yang dicaci maki adalah ketua umum. Nah, itu pengalaman saya, dan itu juga dialami oleh Pak Erick. Bisa saja nanti misalnya kalau diteruskan ini Sintayong kemudian gagal masuk ke prakualifikasi, pasti juga Citizen, mungkin kita semua juga akan mengatakan kenapa Pak Erick tidak memberhentikan Sintayong kemudian di tengah jalan, itu pasti juga. Oleh karena itu memang ini tidak populer, tapi risiko pasti juga ujungnya ada pada Pak Erick. Catatan yang ketiga adalah bahwa menurut saya, Pak, yang mohon maaf ya, Pak Sintayong ini ada prestasi, tapi tidak merupakan suatu prestasi yang membanggakan. 2 kali tangani SEA Games gagal, ya. Kemudian Piala AFF gagal. Ya, memang kita berhasil masuk di kualifikasi pada babak kedua Piala Asia. Tapi coba bandingkan ya. Mungkin Neil itu tahu ya. 2007 Piala Asia tanpa naturalisasi, prestasi kita sebetulnya dari sisi selisih gol itu lebih bagus. Waktu itu kita menang lawan Bahrain, kita dapat poin 3. Kemudian kita kalah dari Arab Saudi 2-1. Hampir saja kita berhasil 1-1. Injury time itu kecelakaan. Kemudian lawan Korea Selatan 1-0. Selisih gol jauh lebih bagus dibanding dengan Piala Asia 2023 di Qatar. Di Qatar, Indonesia kalah dari Irak 1-3. Kalah dari Jepang 1-3. Kalah dari Australia 4-0 itu. Kita hanya melawan Vietnam sesama Asia Tenggara. Tapi ketika itu ada 2003 ada namanya 3 terbaik, ya. Urutan ketiga terbaik. Waktu Piala Asia 2007 tidak ada urutan ketiga terbaik. Yang ada hanya 1-2 langsung lolos. Andai ketika itu ada juara 3 terbaik, maka Indonesia pasti lolos tanpa naturalisasi. Itu perbandingan. Jadi saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat membanggakan oleh Sintayong di dalam menangani timnas 5 tahun. Kita belum pernah juara dengan Sintayong. Justru berprestasi daripada Indra Safri. Dia 2003 berhasil kita menang juara SEA Games.
Sementara Sintayong 2 kali menangani SEA Games, kemudian Piala AFF tidak pernah juara. Jadi di mana yang kita perlu membanggakan? Kita bangga Sintayong bisa mengangkat ke level permainan dunia, itu oke, itu oke. Ya. Tapi lihat kualitas pemain kita sekarang itu sudah di atas rata-rata. Nah kemudian ada suatu hal yang sebetulnya yang kita harus dari sisi tenis ya, dari sisi filosofi, kalau sistem teknik daripada Sintayong itu mengandalkan speed and power, ya, kekuatan dengan kecepatan. Itu cocok untuk Korea, tidak cocok untuk pemain naturalisasi. Di mana pemain naturalisasi ini dia sudah terbiasa dengan total football yang diperkenalkan oleh Johan Cruyff di tahun 1924, dan itu kemudian berlanjut pada itu merupakan karakter daripada pemain-pemain Belanda itu. Ya, ini menurut saya, kalau ini diluruskan kalau salah. Tapi menurut saya ini filosofi yang berbeda antara speed and power dengan filosofi pemain naturalisasi kita, yaitu total football. Ini kemudian yang kedua, ini yang betul-betul memang fail sebetulnya, itu soal bahasa, soal komunikasi. Ketika manajer meeting mungkin masih bagus kalau ada penerjemah, ya, itu masih ada diskusi. Tapi ketika di lapangan pertandingan berjalan, coba kita lihat gaya karakter dari Pak Sintayong, marah-marah dan sebagainya, nyambung nggak marahnya itu dengan penerjemah dari pemain? Menurut saya tidak nyambung. Itu soal bahasa. Baik, nah ini menurut saya komunikasi, yang ada prestasi, tapi kemudian tidak luar biasa begitu ya, menurut Pak Nurdin ya, yang sudah tahu karakter dan sebagainya. Baik, seorang pelatih itu harus paham karakter individu pemain, baru menyusun strategi taktik untuk kita kerjasama. Oke, Pak Nurdin, saya ke Bang Ege dulu ya. Bang Ege, ada prestasi tapi tidak luar biasa. Anda sepakat apakah memang Sintayong layak dipecat pada saat ini, Bang Ege? Wih, pertanyaan yang paling susah dijawab, terutama karena yang pertama saya percaya pada federasi. Federasi itu punya segala catatan yang belum tentu semuanya Coach Neil dan Pak Bang Nurdin itu bisa disampaikan ke publik. Ya, jadi misalnya saya rasa ini tidak hanya persoalan teknis ya dalam konteks bagaimana menjadi seorang pelatih, kemudian bagaimana hitung-hitungan kita bisa lolos ke Piala Dunia dari 4 pertandingan yang tersisa, tapi juga bagaimana selama ini terjadi, dan itu sudah disebutkan oleh Bapak Ketua Umum dalam konteks komunikasi. Nah, tidak hanya komunikasi yang harus diterjemahkan oleh JJ itu ya di lapangan atau beberapa asisten lain, tetapi juga saya mendengar komunikasi di antara para pemain yang juga itu misalnya punya masalah dengan coach, dan itu disampaikan langsung kepada Pak Erick Thohir barangkali, atau ada satu pertemuan yang dipimpin oleh Jayadi Jaijes misalnya, yang meminta para pelatih dan ofisial itu keluar dari keluar dari makan malam pada waktu itu. Jadi ada masalah-masalah komunikasi di dalam yang mungkin tidak bisa disampaikan keluar secara detail, tapi sudah disampaikan sebagai masalah komunikasi oleh federasi dalam hal ini. Serta yang kedua, memang betul masalahnya kenapa dia misalnya dihentikan setelah menang dengan bagus 2-0 atas Arab Saudi misalnya. Nah, tentu dikaitkan kemudian dengan kegagalan di Piala AFF. Itu ada masalah komunikasi lagi. Sampai saat ini saya nggak jelas apakah itu targetnya semifinal, final, atau tanpa target sama sekali. Jadi itu yang menyebabkan kenapa bisa terjadi salah pengertian dalam hal ini. Demikian, Kevin. Tapi pemecatan ini mengagetkan Anda tidak ketika dilakukan momen ini? Jangan dijawab dulu, Bang Ege, kita akan bahas itu saja. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kita lanjutkan dialog kita, Bang Ege. Mohon maaf tadi kita potong ya. Bang Ege, bagaimana? Apakah memang berita yang mengejutkan ketika Sintayong itu dipecat? Ya, saya mau mengatakan mengejutkan dalam konteks selama ini kan Sintayong ibarat pelatih yang sangat dikultuskan gitu ya. Kalau ada orang berani melakukan kritik secara terbuka, apalagi secara tajam, kemudian intinya adalah begitu banyak penggemar, pengagum, dan ada yang mengatakan alat media sosialnya dia. Tetapi intinya sangat dikultuskan dalam konteks, saya belum pernah lihat seperti ini, Bang Neil Maizar, di dalam sejarah pelatih-pelatih di Indonesia. Jadi ketika federasi mengambil keputusan itu, artinya mereka sedang bertaruh dengan dirinya sendiri, dengan sepak bola Indonesia, berkejaran dengan waktu. Karena jelas saja, 2 pertandingan lagi saja, 20 dan 25 Maret misalnya, siapapun yang melatih, disebut sini Patrick Kluivert misalnya, kalau itu dia tidak berhasil, maka sekarang setelah melakukan pemecatan terhadap Sintayong ini, maka bola atau segala serangan akan berbalik kepada federasi gitu ya. Saya sangat yakin itu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Jadi Kevin, ini adalah mengejutkan karena Sintayong begitu dipuja dibandingkan pelatih-pelatih lain dalam sejarah Indonesia, Neil Maizar atau misalnya Luis Mia pada waktu dan lain sebagainya ketika kita bicara kualifikasi Piala Dunia. Nah, tapi pada bagian yang sangat penting, kenapa itu dilakukan oleh federasi? Saya rasa federasi membuat ini sebagai sesuatu perhitungan yang sangat penting
antara federasi, ya, nasib sepak bola Indonesia dan diri mereka sendiri. Sekali lagi kita harus membayangkan Roberto Mancini yang disebut-sebut oleh Bung Nurdin Halid tadi digantikan oleh Hervé Renard. Kenapa dia digantikan? Karena antara lain seri satu sama dengan Indonesia. Lalu begitu dia digantikan oleh Hervé Renard, malah Saudi Arabianya kalah 0-2 di GBK begitu. Jadi ada pertaruhan-pertaruhan seperti itu loh yang nanti akan terjadi, Kevin Egan. Ya, sebelum saya ke Coach Neil, kita bicara sekarang pelatih penerus ya nih Bang Ege ya. Pelatih penerus ini akan berada dalam situasi yang sulit nih Bang Ege, karena ada 4 laga krusial, ekspektasi publik yang sangat tinggi, lalu kemudian harus menyatukan ruang ganti dengan waktu persiapan yang sangat mepet begitu ya. Bang Ege, apakah ini cukup bisa dilakukan oleh seseorang yang bisa berbahasa Belanda begitu? Oh ya, kalau dalam konteks komunikasi tadi kan menguntungkan. Jadi artinya memotong 1-2 bahasa. Jadi karena ini sebagian besar dari timnas kita kebetulan memang pemain-pemain abroad yang bermain di Belanda pada dasarnya ya, ditambah lagi dengan Martin Pes dan kemudian Ijaz Jayadi, dan rata-rata itu boleh kita katakan saat ini bermain di Belanda. Jadi bahasa mungkin lebih praktis. Itu salah satu keuntungan dibandingkan dengan Sintayong misalnya. Tetapi tekanan waktu dalam 2 pertandingan lagi ini sangat menentukan, apalagi kalau kita serius ingin mengetahui ya bagaimana latar belakang. Misal kalau ini disebutkan dalam judul adalah Patrick Kluivert, dia relatif tidak terlalu sukses ya menangani kalau sesama timnas misalnya Curacao itu ya, baik dalam konteks pelatih beneran, kemudian sebagai caretaker ya 2015 sampai 2016, dan kemudian sebagai caretaker 2021 itu tidak terlalu cemerlang. Memang jumlah gol yang dihasilkan lebih banyak karena dia adalah penyerang ya, 17 gol, 9 kemasukan, 10 gol dengan 8 kemasukan. Jadi kalau itu diharapkan dari penyerang mungkin bisa gitu. Tapi yang mau saya katakan adalah orang akan selalu membandingkan antara Sintayong dengan Patrick Kluivert. Tapi kabar baiknya konon Patrick Kluivert tidak datang sendiri. Dia akan juga membawa pelatih penyerang dan kemudian pelatih-pelatih lain yang dibutuhkan sebagaimana Sintayong pada waktu datang dulu. Tapi Kevin Egan dan para pemirsa, sampai hari ini masih seliweran juga beritanya. Saya baca terakhir itu agennya mengatakan belum menandatangani sesuatu itu. Oke, baik. Tapi kan sudah dipastikan oleh Pak Erick Thohir Belanda begitu ya. Saya ke Coach Neil. Coach Neil, Coach Neil, CV kepelatihan dari Patrick Kluivert itu kurang meyakinkan ya. Lalu kemudian dihadapkan dengan sebuah misi sulit begitu, persiapan timnas senior Indonesia ke depannya. Bagaimana Anda memandang ini sebagai seorang pelatih, Coach? Iya, kalau dilihat CV-nya kan kurang bagus. Dia hanya menjadi pelatih tim nasional Curacao ya. Curacao di kualifikasi Piala Dunia 2018. Dan itu juga tidak bagus. Dan terakhir dia, kalau nggak salah, dia memegang Adana yang di Liga Turki. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ini keputusan yang diambil oleh federasi ini, pasti ketum itu sangat ahli dalam strategi untuk mengambil siapa yang terbaik untuk tim nasional kita. Jadi kalau saya sih sebagai pelatih, saat ini kita harus mempercayai apa yang harus dilakukan oleh ketum hari ini atau federasi hari ini, karena mereka kan sudah menganalisis, sudah memperkirakan, sudah melihat, sudah berdiskusi, sudah memutuskan apa yang terbaik buat tim nasional. Kalau misalnya Patrick Kluivert, tentu Patrick Kluivert akan memaparkan sebelum kita mengesan kontrak apa bentuk yang harus dia berikan kepada tim nasional dengan membawa beberapa staf khusus atau namanya tim behind the team. Itu kan seorang pelatih kepala harus dibantu dan didukung orang expert di bidangnya, di belakangnya, asisten coach, physical coach, goalkeeper coach, ada dokter tim, ada fisioterapi dan analisis, dan satu tim yang utuh ini mungkin yang akan membuat tim nasional ini ke depan lebih bagus. Mungkin itu yang diyakini oleh ketum federasi sebagai pengambil kebijakan keputusan, dan kita harap tentu dengan background education, dengan CV-nya yang ada ini, walaupun tidak terlalu menterang seperti Sintayong yang pernah menangi Piala Dunia di Korea Selatan, Piala Dunia di Jerman, kita menghadapi Korea Selatan, ya kita tunggu apa yang dilakukan oleh praktik nanti Patrick di Piala Dunia, terutama di pertandingan pertama nanti melawan Australia tanggal 20 dan pertandingan melawan Bahrain tanggal 25. Mudah-mudahan ekspektasi seluruh bangsa dan negara ini bisa menjadi suatu kebanggaan, apalagi kalau kita menang, apalagi kita menang lawan Australia. Wah, itu luar biasa. Itulah pertarungan yang harus disiapkan oleh
disiapkan dalam pengambil keputusan ini, karena ini tidak mudah. Orang sekarang melihat apakah ini lebih bagus di PST atau tidak bagus di PST. Tapi saya sebagai orang di sepak bola dan berkecimpung sepak bola, pasti keputusan yang diambil oleh federasi, oleh Pak Ketum Erick Thohir pasti sudah matang, dan saya yakin dengan itu. Mudah-mudahan kita percayakan itu, dan mudah-mudahan kita harap progresnya akan bagus untuk ke depan. Itu, Bang. Baik, Pak Nurdin, Anda bisa memahami keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih seseorang berkebangsaan Belanda, dan kalau betul itu adalah Patrick Kluivert, Pak Nurdin. Kalau saya sangat memahami, dan sama sekali saya tidak kaget. Kalau saya Ketua PSSI pada saat itu, waktu sudah kalah lawan China, sudah langsung berhenti itu melatih. Kenapa? Karena ada dinamika. Dan saya yakin bahwa Pak Erick itu sangat paham, baik tenis maupun tenis tentang sepak bola. Itu sangat paham beliau. Anatomi sepak bola itu Pak Erick itu menguasai betul. Jadi pengambilan keputusan itu adalah tentu sudah berdasarkan hasil pengkajian yang sangat mendalam, baik tenis maupun non tenis. Nah, dan tentu juga Pak Erick itu merespon daripada aspirasi, merespon dari dinamika daripada internal pemain. Kita mendengar bahwa selesai pertandingan atau setengah main pertandingan melawan, atau sebelum pertandingan melawan China, itu sudah ada dinamika antar pemain dengan pelatih. Kemudian puncaknya waktu berhadapan dengan Arab Saudi, kita mendengar kabar, dan kabar itu A1, infonya A1, bahwa pemain itu berkumpul tanpa STY. Kemudian mereka mengatur strategi sendiri. Jadi sebetulnya waktu menang lawan Arab Saudi itu sudah bukan murni strateginya STY, tapi merupakan daripada kesepakatan daripada pemain yang menggabungkan antara speed and power dengan total football, sehingga kita bisa menang 2-0. Itu mungkin saya kira Bung Effendi juga tahu itu, dan saya juga tahu, saya dapat info dari dalam seperti itu. Jadi keputusan ini menurut saya sudah tepat sekali oleh Ketua Umum, dengan melalui kajian. Tentu terburu-buru Pak Erick Thohir mengambil sebuah keputusan, dan ini memang betul kata Coach Neil itu, bahwa ini tidak populer, tapi ini harus diambil. Kenapa? Karena kita menghadapi pertandingan melawan Australia, ketika kita melawan Australia kalah, kemudian juga melawan Bahrain kita tidak bisa menang, habis sudah, bola Indonesia habis. Nah, kalau ST juga seperti itu, tentu akan ada penyesalan daripada federasi. Jadi dua-duanya berisiko sebetulnya. Dan ini risiko yang paling minimal yang diambil oleh Pak Erick. Dan saya sebagai mantan ketua PSSI sangat mensupport ini keputusan yang sangat tepat. Sekalipun juga tidak populer. Mungkin juga saya dicaci oleh netizen bahwa saya mendukung dari keputusan itu. Kan saya juga pernah mengalami ketika saya membuat tim ke Libanon, kemudian tahun 2002, kemudian Piala AFF di Thailand tahun 2002. Kalau waktu saya tidak pecat pelatih, maka kita tidak akan bisa sampai ke semifinal. Alhamdulillah setelah saya pecat pelatih, dan saya pernah menjadi pelatih satu pertandingan, sesudah itu diambil alih Haji Santoso, kemudian kita sampai ke final, sampai Pak Agung Gumelar itu kaget-kaget, dia membawa para pemain dengan ibu-ibu ke menonton final. Tidak pernah diharap Indonesia bisa sampai final di Arab AFF tahun 2002 itu sejarah itu saya pecat pelatih di tengah pertandingan itu. Oke, baik, itu keputusan yang sangat tepat itu. Oke, saya ke Coach Neil. Coach Neil, pertandingan pertama pelatih penerus ini nanti melawan Australia, di kandangnya Australia. Kita berlaga tandang dalam waktu 2 bulan. Bisakah seorang pelatih kemudian bisa menyatukan ruang ganti, memberikan komunikasi yang baik, memilih pemain yang tepat begitu dalam waktu 2 bulan? Kalau saya pikir cukup, Bang, karena memang 2 bulan itu cukup bagus ya persiapannya. Tentu Patrick dengan staffnya itu nanti akan akan menganalisis apa yang sudah dilakukan STY selama pertandingan di Piala Dunia ini. Terus menganalisis juga siapa-siapa pemain yang kompetensi, yang mesti sangat luar biasa di pertandingan sebelumnya. Jadi saya pikir ketika ada transfer transfer pelatihan ini, saya pikir Patrick Kluivert sudah mempunyai semacam cara berpikir untuk menyatukan pemain-pemain yang ada di Indonesia ini, diaspora juga pemain lokal. Mungkin secara taktikal tentu secepatnya Patrick akan menerapkan apa desain program game plan untuk menghadapi Australia. Karena kan selama ini kan anak-anak menerapkan strategi apa yang sudah dilakukan oleh STY. Nah, kita lihat mudah-mudahan, tapi saya yakin ini akan cepat berlalu karena adaptasi, apalagi secara umum 60-70% itu kan pemain di Eropa. Lebih banyak di Eropa, dan beberapa pemain Belanda ada di sekitar 50%. Komunikasi cukup bagus, diskusi cukup bagus, mindsetnya terbuka, mungkin cara berpikirnya sudah berubah. Saya pikir transfer knowledge dari Patrick dan ke seluruh pemain yang ada di tim nasional untuk nanti, saya pikir akan lebih cair karena
karena komunikasi dua arah antara pemain dengan pelatih secara langsung. Dan di dalam sepak bola yang penting bagaimana seorang pelatih bisa menerapkan taktikal strategi di lapangan sesuai yang diinginkan, dan itu dibikin game plan-nya dan diaplikasikan bentuk latihan. Mudah-mudahan dengan cara ini, karena waktu masih ada 2,5 bulan, saya cakap cukup. Dan saya yakin ini akan ada perubahan yang signifikan dalam cara bermain untuk menghadapi Australia tanggal 20 Maret 2025. Begitu, Bang. Oke, supaya kemudian tidak dibanding-bandingkan dengan Sintayong, Bang Ege, apakah memang sebaiknya pelatih baru harus merombak total begitu cara bermain timnas kita? Enggak juga, karena saya rasa seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bung Nurdin Halid dan Coach Neil, tentu saja ada basis-basis cara bermain timnas kita yang selama ini sudah dianggap baik ya, hanya beberapa kemudian hubungan pribadi dan komunikasi yang sulit itu yang menjadi masalah. Tapi yang menarik Kevin Egan dan para pemirsa adalah tentu saja waktu Sintayong datang dia disambut sebagai penuh harapan karena pernah mengalahkan Jerman 2-0 dan lain sebagainya. Sementara Patrick Kluivert seperti yang kita baca sekarang kurang terlalu mentereng, tapi berjanji membawa tim ya dan staff. Tentu saja ada pelatih kiper, pelatih penyerang, pelatih fisik dan lain-lain sudah disebutkan oleh Bang Daniel Mezar tadi. Nah, karena itu mulainya akan menjadi berbeda. Jadi kita tahu juga mungkin 34-40% mungkin ya pemain yang akan ada di timnas kita pada saat ini berasal dari liga yang ada di Indonesia. Sementara pemain-pemain yang bermain di luar negeri abroad itu mungkin baru bergabung sekitar seminggu sebelum pertandingan nanti, yaitu pada 20 Maret dan 25 Maret itu. Jadi di situ dibutuhkan dua hal. Yang pertama, semakin mengompakkan diri dengan pemain-pemain yang ada di tim-tim di Liga 1 kita ya. Sementara pada bagian lain komunikasi sudah berjalan dan mudah-mudahan sudah ada bentuk-bentuk komunikasi yang sangat terbiasa dengan Belanda dan yang bermain di Eropa dan di luar negeri itu. Saya rasa bentuk permainan kita mungkin tidak demikian berubah, tetapi diharapkan dengan Kluivert ini ada banyak kesempatan untuk menampilkan sepak bola yang lebih menyerang lagi. Di samping sekali lagi seperti yang tadi dikatakan ada gaya-gaya yang selama ini sudah menjadi ciri khas Indonesia juga. Oke, kita akan tunggu nanti tanggal 12. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.